Rakyat di luar ini sudah banyak menderita. PHK di mana-mana. Tapi tenaga kerja asing terus masuk ke sini. Terus kami disuruh diam. Untuk apa kami dididik di militer dengan keras? Untuk membela rakyat. Saya secara pribadi marah, kecewa, sedih dengan tindakan-tindakan terhadap Kapten Ruslan. Tapi yakinlah, kami tidak dididik, tidak didoktrin untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kami hanya ingin keadilan. Kami hanya ingin untuk rakyat. Beberapa aktivis ditahan, beberapa ulama yang dianggap kritis ditahan. Ingat, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kecuali Allah, kecuali Tuhan yang Maha Besar, kecuali Tuhan yang Maha Esa, kecuali yang Maha Pencipta. غرباء 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 غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Hari ini hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 telah diberitahu oleh rekan-rekan bahwa adik kami Kapten Purnawirawan Ruslan Buton ditahan oleh pemerintah, yaitu penahanan 20 hari. Saya berharap agar penahanan 20 hari ini tidak berlanjut kepada hukuman yang lebih berat. Saya berpesan, saya Mayor Saleh, Mayor Purnawirawan, sebagai adik dari para senior yang masih aktif di TNI Polri, saya secara pribadi marah, kecewa, sedih dengan tindakan-tindakan terhadap Kapten Ruslan. Memang di situ ada suatu pelanggaran Undang-Undang ITE, dan bisa saja siapapun akan melakukan itu dengan beberapa alasan. Perlu sahabatku semuanya tahu, rakyat Indonesia, kami adalah bahagian yang pernah kami, ya termasuk Kapten Purnawirawan Ruslan, termasuk seluruh TNI Polri yang masih aktif maupun yang sudah purna. Kami sudah dilatih, disakiti badan semua ini. Mental kami dibentuk, fisik kami dilatih secara keras. Tujuannya hanya satu, yaitu kedaulatan NKRI. Kami kecewa melihat tenaga kerja asing masuk ke negeri ini, padahal banyak rakyat yang menganggur. Maka kami marah. Kami meluapkan kemarahan itu hanya dengan kata-kata, dengan kalimat. Bukan mengangkat senjata, bukan bermaksud makar, bukan bermaksud memberontak kepada pemerintahan yang sah, bukan bermaksud melawan pemerintahan yang sah. Kami dilatih keras, kami dilatih berbicara yang tegas. Jikapun kami yang sudah di luar instansi kebanggaan, yaitu TNI maupun Polri yang sudah purna kita ini, mungkin kami ada kesalahan,
Tapi yakinlah, kami tidak dididik, tidak didoktrin untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kami hanya ingin keadilan. Kami hanya ingin untuk rakyat. Karena begitulah kami dididik, begitulah kami dilatih keras mencintai rakyat. Jadi wajarlah kami yang sudah di luar yang purna ini kecewa dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ini. Ini saya luapkan semua. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau kritis di negeri ini, sudah tidak ada lagi yang mau mengingatkan kekurangan-kekurangan pemerintah, dan semua itu dianggap salah, dianggap itu ujaran kebencian, dianggap itu makar. Untuk apa kami dilatih? Untuk apa kami dididik keras? Ingatlah wahai abang-abangku, ingatlah wahai senior-seniorku. Saya tahu bahwa senior-senior baik di TNI Polri itu harus loyal kepada negara. Saya paham betul. Tapi paling tidak bisa memberi masukan kepada pemerintah. Dan saya masih sangat yakin bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, beliau bukan seorang pendendam. Hanya karena kritikan Kapten Purnawirawan Ruslan ini, beliau seorang pemimpin, tidak akan mungkin dia dendam. Beliau dendam. Tidak akan mungkin beliau merespon secara negatif. Kami yang sudah di luar ini, kita nggak tahu apakah besok pagi ataukah lusa kami mati, itu tidak ada masalah. Yang penting kami masih cinta tanah air ini. Yang penting kami masih terdoktrin untuk cinta rakyat. Terterang, kami di luar, kami banyak melihat sudah kejadian bangsa ini. Terus apakah kami sudah nggak dianggap lagi? Apakah setelah kami berstatus sipil, terus suara kami sudah tidak mau didengarkan? Terus kalau bangsa ini perang, diserang oleh bangsa lain, apakah kami masih dibutuhkan atau tidak? Ataukah kami cukup apatis, bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan sampai mati? Tentu tidak. Karena kami sadari, sudah banyak uang rakyat melalui negara yang menghidupi kami selama masih aktif. Saya memohon, meminta, jangan kasus-kasus seperti ini, sedikit-sedikit masalah kebencian, masalah apa, kami masih bisa diajak duduk, kami masih bisa diajak bicara yang di luar ini, kami masih bisa menerima masukan, saran dan nasihat demi negara ini. Kami bisa brutal, kami bisa apapun. Tapi kami tidak mau bangsa ini hancur. Kami juga tidak, saya pribadi tidak akan pernah ada niat makar di negeri ini. Tidak akan pernah ada niat melawan pemerintahan yang sah di negeri ini. Kami hanya butuh keadilan. Salah satunya adalah tenaga kerja asing ini. Rakyat di luar ini sudah banyak menderita. PHK di mana-mana. Tapi tenaga kerja asing terus masuk ke sini. Terus kami disuruh diam. Untuk apa kami dididik di militer dengan keras? Untuk membela rakyat. Ingatlah bahwa semua tidak ada yang abadi. Semua akan pensiun, semua akan tua, dan semua akan mati. Permasalahan Kapten Ruslan, ya, itu karena ketegasan. Tidak ada maksud memberontak. Tidak ada maksud mengangkat senjata. Itu hanyalah kritikan. Karena ini kritikan didikan keras dari militer, maka kritikannya keras.
Tapi sekali lagi saya yakin Bapak Jokowi selaku Bapak Presiden Republik Indonesia tidak tersinggung tentang kejadian ini. Entah yang lain. Penekanan dari kami yang sudah di luar, kami tidak akan melawan pemerintahan yang sah. Kami didoktrin itu. Tapi berikanlah kami ruang untuk mengkritik, memberi solusi jika ada yang kurang beres di negara kita ini. Jangan sedikit-sedikit kami ngomong kebencian, ujaran kebencian, dan sebagainya. Beberapa aktivis ditahan, beberapa ulama yang dianggap kritis ditahan. Apa? Terus siapa yang mengingatkan kalau ada kekurangan? Dan setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda dalam menyampaikan pendapat. Tolong ajaklah kami memang duduk nih. Ajari kami, beritahu kami. Berikan kami alasan yang tepat, yang bisa kami cerna. Ini saya berbicara agak keras. Karena apa? Terus terang, kami fokus ke banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke negeri ini. Kami tidak rela rakyat Indonesia banyak yang nganggur, banyak yang di PHK, sedangkan rakyat bangsa asing dimasukkan ke sini. Mungkin kelak boleh, tetapi yakinkan dulu rakyat Indonesia seluruhnya sudah makmur, baru silakan tenaga kerja asing masuk ke sini cari makan ke negara ini. Tapi situasi saat ini, mudah-mudahan luapan emosi saya, luapan yang saya sampaikan ini bisa didengar. Kalaupun saya bukan dianggap siapa-siapa lagi, kami semua yang purna bukan siapa-siapa lagi. Untuk apa kami diajari perang semesta? Untuk apa kami dijadikan sebagai cadangan jika menghadapi agresi-agresi kebangsaan? Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan didengar, saya minta maaf. Tapi yang jelas ini adalah kekecewaan, kekesalan saya. Di saat ada seseorang yang mau mengkritik keras, itu dianggap semua salah. Ingat, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kecuali Allah, kecuali Tuhan yang Maha Besar, kecuali Tuhan yang Maha Esa, kecuali yang Maha Pencipta. Ini yang ketiga kalinya saya sampaikan bahwa saya yakin Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia tidak ada dendam. Saya masih yakin itu. Tidak ada niat untuk menghukum berat seperti Kapten Ruslan. Semoga keluhan ini bisa didengar oleh siapapun, bahwa kekecewaan kami fokus di tenaga kerja asing yang masuk ke negeri ini. Terakhir kami mohon agar Kapten Ruslan bisa diberi nasihat, bisa diberi yang baik, dan saya yakin dia seorang perwira yang masih bisa dinasihatin, dan dia tidak ada maksud untuk memberontak ke negaranya karena dia cinta tanah airnya. Terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang menyakiti siapapun, saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa, manusia yang bisa binasa, dan bisa saja besok atau lusa kita sudah menghadap Sang Pencipta. Terima kasih. Tetap semangat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء غرباء